kita mulai dengan pengertian ilmu ekonomi. Sebenarnya apa itu ilmu ekonomi? Ini sekaligus merefresh apa yang telah kita pelajari ya. Oke, jadi ilmu ekonomi atau economics itu adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas ekonomi. Jadi mempelajari produksi, kemudian konsumsi, distribusi dan sebagainya yang terkait dengan aktivitas ekonomi. Ilmu ekonomi itu juga bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat membuat pilihan dan mengelola sumber daya yang terbatas untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi penekanannya di sini adalah masyarakat membuat pilihan atas sumber daya yang terbatas untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oke, itu adalah bahasan dalam ilmu ekonomi. Nah, kita juga sudah membahas ya bahwa ilmu ekonomi itu muncul karena adanya scarcity, karena adanya kelangkaan. Oke, jadi pendapatan, sumber daya ekonomi, dan faktor produksi itu jumlahnya terbatas, limited. Nah, di sisi lain, keinginan manusia itu tidak terbatas atau unlimited. Nah, kalau ini kita sandingkan, jadi pendapatan dan sumber daya itu terbatas, padahal keinginan kita tidak terbatas, unlimited, maka akan terjadi kelangkaan, akan terjadi scarcity. Oke, nah, karena adanya scarcity itulah masyarakat harus membuat pilihan atau choice. Oke, jadi ini sebenarnya ihwal lahirnya ilmu ekonomi untuk mempelajari ini, untuk mempelajari bagaimana masyarakat membuat pilihan akibat adanya scarcity. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan. Oke, jadi bahasan ilmu ekonomi seperti itu. Nah, berdasarkan lingkupnya, ilmu ekonomi itu bisa kita bedakan menjadi dua, ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Apa itu ilmu ekonomi mikro? Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tingkah laku unit ekonomi secara individual. Oke, jadi di video-video sebelumnya kita sudah membahas banyak hal terkait dengan ilmu ekonomi mikro ini. Ya, misalnya yang dihadapi oleh individu atau rumah tangga. Oke, dan semoga masih ingat semuanya ya apa yang telah kita pelajari. Oke, jadi individu, keluarga itu akan mempunyai suatu kurva yang kita sebut sebagai kurva indifference, misalnya telah kita pelajari ya di ilmu ekonomi mikro. Oke, kurva indifference berarti di sepanjang kurva ini kepuasannya sama, kemudian keluarga tersebut dihadapkan pada keterbatasan. Keterbatasan apa? Keterbatasan pendapatan yang tercermin dalam budget line. Oke, sehingga di titik singgungnya inilah konsumsi optimalnya. Oke, ini yang kita pelajari di ilmu ekonomi mikro yang telah kita bahas sebelumnya. Tujuannya adalah memaksimalkan utility ini untuk keluarga tadi. Oke, itu ya, itu bahasan di mikro. Nah, mungkin kita juga membahas bahasan di ilmu ekonomi mikro ini adalah terkait dengan perusahaan. Oke, perusahaan mempunyai isofan, artinya ini adalah kombinasi inputnya menghasilkan output yang sama, kemudian dihadapkan pada iso cost di sepanjang kurva ini berarti uang yang dikeluarkan untuk input adalah sama, dan di titik singgungnya adalah konsumsi input yang optimal bagi perusahaan sehingga perusahaan bisa memaksimalkan profit. Oke, seperti ini adalah bahasan ilmu ekonomi mikro. Artinya kita membahas masing-masing unit individu di dalam perekonomian. Bisa individual, perorangan, bisa keluarga, kemudian bisa perusahaan, dan sebagainya. Oke, gitu ya. Itu yang telah kita pelajari di banyak video sebelumnya, yang merupakan cakupan dalam ilmu ekonomi mikro. Nah, tadi kita membahas ekonomi mikro. Nah, kalau ekonomi makro seperti apa? Jadi, ilmu ekonomi makro atau macroeconomics itu adalah ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan, mempelajari ekonomi secara agregat, oke, secara keseluruhan. Oke, gambarannya seperti ini. Tadi kita sudah membahas keluarga, mereka tujuannya adalah untuk memaksimalkan utility. Kemudian ada perusahaan, mereka akan memaksimalkan profit. Nah, bahasan secara individual ini merupakan bahasan dalam microeconomic behavior, oke, dalam cakupan ilmu ekonomi mikro. Oke, nah, kalau masing-masing keluarga ini semuanya kita agregatkan secara keseluruhan, keluarga 1, keluarga 2, perusahaan 1, perusahaan 2, dan seterusnya,
di dalam sebuah negara kita analisis secara keseluruhan, kemudian kita meletakkan peran dan juga aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, maka kita akan memperoleh ekonomi secara keseluruhan yang menggambarkan macroeconomic behavior, yang menggambarkan tercakup dalam ilmu ekonomi makro. Jadi gabungan secara keseluruhan tadi, kita tidak menganalisis per individu, tetapi kita menganalisis keseluruhan keluarga, keseluruhan individu, keseluruhan perusahaan dan sebagainya. Dan ada pemerintah di situ. Itulah analisis ekonomi makro. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa ekonomi makro mempelajari aktivitas semua individu atau konsumen, semua perusahaan, semua pasar. Tidak ada pasar tertentu. Semua pasar. Bukan hanya pasar pakaian, bukan hanya pasar makanan dan sebagainya, tetapi semua pasar di dalam ekonomi, di dalam sebuah negara, termasuk aktivitas ekonomi pemerintah di situ. Kalau kita agregatkan, inilah ekonomi makro. Nah, kalau kita sandingkan mungkin perbedaan antara microeconomics dengan macroeconomics, ilmu ekonomi mikro dengan ekonomi makro seperti ini. Yang pertama, kalau ilmu ekonomi mikro itu mempelajari tingkah laku unit ekonomi secara individual, sedangkan untuk ilmu ekonomi makro itu mempelajari unit ekonomi secara keseluruhan, secara agregat. Untuk mikro, objeknya adalah konsumen, perusahaan, mungkin pekerja, pasar, investor, tetapi secara individual. Nah kalau makro, itu objeknya adalah unit ekonomi dalam sebuah negara secara keseluruhan. Kalau konsumen, semua konsumen. Kalau perusahaan, semua perusahaan. Dan ada pemerintah di situ. Kita gabungkan analisisnya, ini adalah analisis dalam ilmu ekonomi makro. Untuk ilmu ekonomi mikro, topik yang dibahas seperti yang telah kita pelajari di banyak video sebelumnya, misalnya adalah bagaimana unit dalam ekonomi mengelola sumber daya yang terbatas, memaksimalkan utility, memaksimalkan profit. Kita menganalisis satu pasar tertentu, itu analisisnya masih mikro. Nah kalau makro, topik yang dibahas adalah misalnya nilai output secara keseluruhan yang nanti kita pelajari sebagai PDB. Kemudian pertumbuhannya, pertumbuhan ekonominya. Mungkin kita membahas pengangguran, kita membahas inflasi, kita membahas neraca perdagangan, kurs dan sebagainya. Tetapi intinya topiknya ini meliputi atau melingkupi seluruh aktivitas di dalam perekonomian di suatu negara. Secara agregat. Seperti itu. Itu perbedaan antara ilmu ekonomi mikro, microeconomics, dengan ilmu ekonomi makro atau macroeconomics. Ya. Kalau kita lihat berita ekonomi keseharian, sehari-hari, baik di televisi maupun surat kabar, kita akan menemukan banyak topik terkait dengan ekonomi makro. Misalnya ada berita tentang PDB Indonesia yang saat ini hard landing karena pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua minus. Ini adalah bahasan dalam ekonomi makro. Kemudian ada berita tentang inflasi. Inflasi tahunan kita ternyata terendah sejak 20 tahun yang lalu. Ini bahasan ini termasuk di dalam ekonomi makro juga. Kemudian ada pengangguran dan kemiskinan yang naik akibat COVID, diprediksi naik akibat COVID. Pengangguran, topik dalam ekonomi makro, karena kita menganalisis pekerja, usia kerja, angkatan kerja secara keseluruhan di dalam perekonomian. Ini adalah makro. Kemudian ada neraca perdagangan, kemudian kurs, itu juga termasuk dalam cakupan ilmu ekonomi makro. Nah, variabel utama ekonomi makro itu paling enggak itu meliputi 3 hal ini. PDB, terutama PDB real, produk domestik bruto, terutama real, kemudian tingkat inflasi, dan juga pengangguran. Jadi ini adalah 3 variabel utama di dalam ekonomi makro. Nanti kita di video-video selanjutnya itu akan membahas secara detail terkait dengan hal ini. Jadi ini gambaran ringkasnya saja. Nanti secara detail akan dipelajari di video selanjutnya.
PDB real. Apa itu PDB real? Apa itu produk domestik bruto real? Jadi PDB real ini adalah nilai akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam sebuah negara dalam periode tertentu berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu. Jadi kalau nilai akhir barang di sebuah negara periode tertentu ini adalah terminologi dari PDB tadi. Nah, kalau berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu ini menunjukkan atau menjelaskan terminologi real tadi. Jadi ya PDB real diartikan seperti ini. Oke. PDB ini menggambarkan perkembangan ekonomi suatu negara dan menjadi dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi. Oke, di video selanjutnya nanti akan kita bahas secara detail PDB dan pertumbuhan ekonomi ini. Jadi ini gambaran umumnya saja untuk memberikan insight kepada kalian terkait dengan variabel utama ekonomi makro. Kemudian inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi ini menggambarkan kenaikan harga yang terjadi secara umum. Oke, jadi kalau harga barang itu naik secara umum, artinya naik secara umum ini secara keseluruhan kita bisa menganggap naik, inilah inflasi. Oke, kemudian pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran itu menggambarkan sejumlah angkatan kerja yang tidak bekerja. Apa itu angkatan kerja? Apa itu pengangguran nanti akan kita bahas. Tapi intinya pengangguran ini merupakan atau tingkat pengangguran itu menggambarkan proporsi perbandingan antara orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Proporsi dari jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja itulah tingkat pengangguran. Oke, seperti itu. Nanti kita bahas secara detail di belakang. Oke, jadi ekonomi makro membahas detail dan interaksi antar variabel ini. Oke, jadi kalau bahasan ekonomi makro ya pada umumnya itu seputar ini. Oke. Dan sekali lagi, nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Ini adalah perkembangan PDB real Indonesia. Oke, saya ambil datanya dari Fred. Nanti kalian bisa lihat sendiri. BPS juga menyajikan data ini. Jadi untuk memudahkan saya mau mengambil dari Fred, karena saya tinggal copy grafiknya. Oke, perkembangannya seperti ini. Cenderung meningkat PDB realnya, kecuali di tahun 2020 ini karena ada pandemi COVID-19 ini yang ternyata memberikan dampak yang serius yang dalam terhadap PDB Indonesia. Oke, di tahun 2020 perekonomian Indonesia terdampak. Oke, PDB real Indonesia turun, dan kalau kita lihat publikasi dari pemerintah ternyata pertumbuhan ekonominya juga negatif di kuartal kedua 2020. Nah, jika pertumbuhan negatif ini terjadi 2 kuartal berturut-turut, artinya di kuartal ketiga juga negatif, maka dianggap resesi. Oke, cara menghitung pertumbuhan ekonomi nanti di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Nah, jika penurunan ekonomi itu sangat dalam, oke, ini dikenal terminologi namanya depresi. Jadi, kalau ada istilah misalnya nih, yang terkenal adalah the Great Depression di US di periode 1930-an. Nah, depresi ini menggambarkan resesi yang sangat dalam. Pertumbuhan negatifnya sangat dalam dan berlangsung dalam periode yang lama. Ini yang kita sebut sebagai depresi. Grafis ini menggambarkan perkembangan inflasi Indonesia tahun 90-an sampai 2018-an. Datanya saya ambil sampai tahun 2018. Kita lihat di tahun 98 Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi. Kalau inflasi yang sangat tinggi ini kita sebut sebagai hyperinflation. Nanti kita terminologinya nanti akan kita bahas saat kita membahas inflasi. Jadi ini gambaran umumnya. Oke. Namun beberapa tahun terakhir inflasi Indonesia bisa ditekan di kisaran 3% per tahun. Oke. Nah, jika tadi kalau inflasi kan kenaikan harga secara umum. Kalau penurunan harga terjadi secara umum kita sebut sebagai deflasi. Nah, suatu keadaan di mana inflasi tinggi dan PDB turun dan ditambah lagi pengangguran yang tinggi, jadi ini combo ya, inflasinya tinggi, PDB-nya turun, pengangguran tinggi. Nah, keadaan ekonomi seperti ini kita sebut sebagai stagflasi. Oke, seperti itu ya, gambaran umumnya seperti itu. Nah, ini adalah gambaran data perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Oke, relatif turun 3 tahun terakhir, 2018, 2019 sampai 2020, tetapi
Di tahun 2020 ini belum memperhitungkan dampak COVID karena publikasi terakhir adalah Februari 2020. Oke, tapi gambarannya seperti ini.